supernova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ramadan Syaputra. Nama saya Sila Rabibah. Nama saya Tiffany Fernanda. Saya Muhammad Rasya. Oke, kami akan menjelaskan materinya. Nah, aku akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menggambarkan terjadinya kemajuan atau perkembangan ekonomi dalam suatu negara. Suatu negara kadang mengalami pertumbuhan ekonomi yang lambat dan kadang mengalami pertumbuhan yang pesat. Menjelaskan bahwa suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah barang dan jasanya meningkat atau dengan kata lain terjadi GNP potensial pada suatu negara. Menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah kondisi terjadinya perkembangan GNP potensial yang mencerminkan adanya pertumbuhan output per kapita dan meningkatkan standar hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang digunakan dalam masyarakat bertambah. Dari kedua pendapatan tersebut dapat dijelaskan bahwa perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa real terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan PDB. Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dilihat dari peningkatan di bidang ekonomi, misalnya pertambahannya sarana perekonomian seperti jalan, pasar, berdirinya pabrik baru, peningkatan nilai ekspor, perbaikan saluran irigasi, sehingga mendukung peningkatan income masyarakat. Nah, selanjutnya, kalian tahu nggak sih mengapa suatu ekonomi berkembang dengan cepat tetapi ekonomi lainnya tidak berkembang? Nah, aku akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu tanah dan kekayaan alam lainnya. Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan laut yang dapat diperoleh, barang tambang dan sebagainya. Kekayaan alam ini akan dapat mempermudah usaha mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Jika negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan-hambatan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat. Lalu faktor yang kedua adalah jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja. Hingga saat ini, khususnya di negara yang sedang berkembang, tenaga kerja masih merupakan faktor produksi yang dominan. Penduduk yang banyak akan memperbesar jumlah tenaga kerja. Penambahan tenaga kerja ini memungkinkan suatu negara itu menambah jumlah produksi. Dengan demikian berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Apabila tenaga kerja tersebut didukung dengan kualitas pendidikan, tenaga kerja yang lebih baik, maka akan lebih meningkatkan produktivitas tenaga kerja itu sendiri. Dengan demikian, peningkatan tersebut akan menambah jumlah barang yang dihasilkan. Lalu, faktor yang ketiga yaitu adalah barang modal. Barang modal adalah berbagai jenis barang yang digunakan untuk memproduksi output atau barang dan jasa, misalnya mesin-mesin pabrik, peralatan pertukaran, dan sebagainya. Barang-barang modal mempunyai peran yang tanpa adanya alat-alat yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, masyarakat akan sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari. Penambahan jumlah barang modal dilakukan melalui investasi, sehingga semakin tinggi investasi, maka semakin besar jumlah barang modal. Semakin banyak jumlah barang modal, barang dan jasa yang dihasilkan pun akan semakin bertambah. Meningkatnya hasil produktivitas barang dan jasa menandakan perekonomian mengalami pertumbuhan. Lalu, faktor yang keempat adalah teknologi. Selain barang-barang modal, teknologi juga berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Kemajuan ekonomi di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Di negara yang sedang berkembang diperlukan teknologi tepat guna supaya manusia dapat memanfaatkan secara optimal apa yang ada di dalam diri dan lingkungannya, serta untuk menekan pemborosan penggunaan sumber daya alam atau energi dalam proses produksi. Kemajuan teknologi menimbulkan
beberapa dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi menjadi lebih cepat. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi. Efek utamanya adalah yang pertama yaitu kemajuan teknologi mempertinggi efisiensi kegiatan produksi suatu barang. Lalu yang kedua, kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Kemajuan seperti ini menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat. Lalu yang ketiga, kemajuan teknologi dapat meningkatkan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya. Lalu faktor yang keempat dan terakhir yaitu sistem sosial dan sikap masyarakat. Sistem sosial dan sikap masyarakat peranannya sangat penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam menganalisis masalah pembangunan di negara-negara berkembang, ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Misalnya, adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa lebih cepat. Juga dalam sistem sosial di mana sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan-tuan tanah tertentu. Sikap masyarakat juga dapat memberikan dorongan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi. Sikap tersebut antara lain sikap kerja keras, hemat yang bertujuan untuk mengumpulkan lebih banyak uang untuk investasi dalam rangka mengembangkan usaha. C. Pengukuran pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi diukur dengan PDB. Nilai PDB yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah PDB berdasarkan harga konstan. PDB real karena pengaruh perubahan harga atau inflasi telah dihilangkan. Pengukuran pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan dalam kurun waktu triliunan dan tahunan. Cara menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. 1. Jika laju pertumbuhan ekonomi dihitung hanya untuk satu periode, dapat dihitung berdasarkan rumus di atas ya. Oke. Keterangan. R sama dengan pertumbuhan ekonomi. T kurang 1 sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. T sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun ini. PDB sama dengan PDB tahun ini. PDB sama dengan PDB tahun sebelumnya. 2. Jika laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung pada periode yang lebih panjang atau lebih dari 1 tahun, harus menghitung tingkat pertumbuhan per tahun terlebih dahulu. Lalu kemudian dirata-ratakan dengan rumus compounding factor seperti di atas contohnya. Keterangan R sama dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata setiap tahun. N sama dengan jumlah tahun atau dihitung mulai dengan sampai dengan. TN sama dengan tahun terakhir periode. T sama dengan tahun awal periode atau 1 tambah R. N kurang 1 sama dengan mencerminkan compounding factor. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, teori pertumbuhan klasik. Teori ini diformulasikan oleh Adam Smith, David Richard, Malthus, dan Johnson Mill. Menurut teori ini, perubahan ekonomi dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah barang modal, luas tanah, dan kekayaan alam serta teknologi yang digunakan. Mereka lebih menurut pertaniannya pada pengaruh pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Mereka mengasumsikan luas tanah dan kekayaan alam serta teknologi tidak mengalami perubahan. Teori yang menjelaskan keterkaitan antara pendapat per kapita dengan jumlah penduduk disebut dengan teori penduduk optimal. Menurut teori ini, pada mulanya pertambahan penduduk akan menyebabkan kenaikan pendapatan
per kapita. Namun jika jumlah penduduk terus bertambah, maka hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Law of diminishing returns akan mempengaruhi fungsi produk, yaitu produk marginal akan mengalami penurunan dan akan membawa pada keadaan pendapatan berkaitan sama dengan produksi marginal. Pada keadaan ini pendapatan per kapita mencapai kondisi yang maksimal. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimal. Apabila jumlah penduduk tersebut meningkat melebihi titik optimal, maka pertumbuhan penduduk akan menyebabkan penurunan nilai pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, teori pertumbuhan Hart-Pomar. Teori Hart-Pomar adalah perkembangan langsung dari teori makro Keynes jangka pendek menjadi satu teori makro jangka panjang. Aspek utama yang dikembangkan oleh teori Keynes adalah aspek yang menyangkut peran investasi satu dalam jangka panjang. Hart-Pomar melihat pengaruh investasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Menurut kedua ekonomi ini, pengeluaran investasi satu tidak hanya mempunyai pengaruh terhadap permintaan target rate, tetapi juga terhadap penawaran Arges 5, selalu pengaruh terhadap kepastian produk dalam perspektif waktu yang lebih panjang. Ini menambah stok kapital, jadi di manakah adalah stok kapital dalam masyarakat. Ini berarti pula peningkatan kapasitas produk masyarakat. 3. Dari pertumbuhan neoklasik, Robert Sloan dan Trevor Swain mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sering disebut model pertumbuhan neoklasik. Model Swain memusatkan perhatiannya kepada bagaimana pertumbuhan penduduk, kapital, kemajuan teknologi, dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Ada 4 tanggapan yang melindasi model neoklasik. 1. Tenaga kerja tumbuh dengan laju tertentu, misalnya per tahun. 2. Adanya produksi Q dan F atau KN yang berlaku bagi setiap periode. 3. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat. 4. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan. Di teori pertumbuhan Peter berpendapat bahwa penggerak perkembangan ekonomi adalah suatu proses yang ia beri nama inovasi dengan pelakunya. Para inovator menurut Peter yang lebih menarik dan lebih penting adalah kenaikan output yang bersumber dari perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan para wirausaha. Inovasi mempunyai 3 pengaruh. Yang pertama adalah diperkenalkannya teknologi baru. Yang kedua, inovasi menimbulkan keuntungan yang lebih, merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. Yang ketiga, inovasi akan diikuti oleh timbulnya proses imitasi. Menurut Peter, ada 5 macam kegiatan yang termasuk sebagai inovasi, yaitu A. Memperkenalkan produk yang sebelumnya
tidak ada. B. Diperkenalkan cara berproduksi baru. C. Pembukaan daerah pasar baru. D. Penemuan sumber bahan mentah baru. E. Perubahan organisasi industri sebagai meningkatkan efisien industri. Sekian yang kami sampaikan. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.